Malam itu, Bayu mendapat giliran jaga paling ia benci. Shift malam di perkebunan Blok 7, area yang kabarnya pernah menjadi lokasi hilangnya beberapa pekerja. Di pos kecil, hanya ada lampu kuning redup yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Udara lembab, kabut turun cepat, menutupi jalur di antara pohon-pohon perkebunan yang tinggi dan rapat. Sekitar pukul 1.23, suara langkah terdengar di luar. Tap, 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 Bayu langsung berdiri. Siapa itu? Serunya. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara gesekan daun, lalu suara seretan, seperti sesuatu sedang ditarik pelan di tanah. Ia menyalakan senter dan melangkah keluar. Cahaya menyapu deretan pohon-pohon yang menjulang gelap. Angin berhenti. Sunyi. Hening. Sampai Bayu melihat siluet orang berdiri di antara tanaman, membelakanginya. Tubuhnya kurus, terlalu kurus. Kepala terkulai miring ke samping. Pak! Itu siapa? Siluet itu tidak bergerak. Bayu maju 2 langkah. Tiba-tiba, siluet itu berbalik. Wajahnya pucat seperti tanah liat basah. Mata hitam legam, tidak berkedip. Mulutnya sobek memanjang seolah ditarik paksa. Dari ujung bibirnya, terdengar suara berbisik, "Kelapa, kan? Sudah, ditebang, bukan, giliranku." Lalu tubuhnya melayang mendekat, tanpa suara langkah sedikit pun. Senter Bayu mati. Gelap menelan semuanya. Yang terakhir ia dengar sebelum pingsan adalah suara banyak kaki berlari dari dalam perkebunan. Bukan satu, tapi banyak, seolah pekerja-pekerja yang hilang itu kembali menjaga malam bersamanya. Bayu tersadar dengan napas terputus-putus. Kepalanya pening, tubuhnya dingin seperti habis dicelupkan ke air. Ia mendapati dirinya terbaring di tanah, tepat di jalur sempit perkebunan. Lampu senternya bergetar pelan di sampingnya, baru menyala lagi ketika ia meraihnya. Ketika cahaya senter menyorot sekitar, Bayu membeku. Jejak kaki. Banyak. Mengelilinginya dalam pola lingkaran. Namun jejak itu aneh, panjang, cekung, dan jari-jarinya terlalu banyak, seperti tangan yang dipaksa berjalan menggunakan telapak. Bayu berdiri sambil menelan ludah. Tubuhnya masih lemas, tapi ia memaksa maju. Ia tidak boleh diam di tempat itu. Namun setelah 3 langkah, ia mendengar suara lain. Tap, 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 bukan dari depan. Dari balik pepohonan di kiri. Bayu menyorot ke arah suara itu. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, tetapi di sela-selanya ia melihat sesuatu bergerak cepat, seperti bayangan panjang melintas. Tiba-tiba, sesuatu berbisik sangat dekat, seolah tepat di belakang telinganya. "Kau sudah melihat kami, jadi kau harus ikut." Bayu tersentak dan menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun sebelum ia sempat melangkah, senter kembali mati. Total. Gelap. Hanya suara napasnya sendiri, dan suara langkah-langkah lain yang kini mengelilinginya dari segala arah. Bayu mundur perlahan. Kemudian dari dalam kegelapan, mata-mata kecil berwarna merah satu persatu muncul di antara tanaman. Tidak tinggi, hanya sebatas pinggang, tapi jumlahnya puluhan. Mereka berjalan perlahan. Bungkuk, seperti anak-anak kecil, tapi tubuhnya kurus, terlalu kurus, seperti batang pohon kering. Salah satunya mendekat dan menunduk, seolah mengintip wajah Bayu. Lalu dengan suara retak seperti kayu patah, ia berkata, "Kami, dulunya pekerja, yang tak pernah pulang." Bayu lalu melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Tubuh-tubuh kecil itu membawa sesuatu di tangan mereka. Potongan seragam penjaga kebun, yang masih ada bekas darah keringnya. Salah satu dari mereka mengangkat sebuah topi jaga dan menaruhnya di kaki Bayu, seperti penanda. "Sekarang, giliranmu, malam ini, kau tetap di sini." Dari kejauhan, terdengar suara seseorang berteriak memanggil, "Bayu! Kau di mana?" Suara manusia. Temannya. Bayu ingin menjawab, tapi tubuhnya kaku. Anak-anak itu menoleh bersamaan, mata merah mereka berkilat marah, seolah tak ingin mangsanya kabur. Lalu dari belakang Bayu, muncul sosok tinggi kurus yang sebelumnya ia lihat di kabut itu. Ia berdiri tepat di belakang Bayu, menjulur tangan panjangnya ke bahu Bayu, dan saat itu, "Bayu!" Suara temannya semakin dekat. Sosok tinggi itu mengeluarkan suara rendah, seperti geraman dalam-dalam tanah, dan semua makhluk kecil itu mundur sambil menghilang ke balik tanaman, satu persatu. Kabut menebal.
Sosok tinggi itu memudar, tapi sebelum lenyap, ia berbisik, "Kami belum selesai, penjaga malam." Bayu pingsan lagi. Keesokan paginya, Bayu kembali ke kantor perkebunan. Semua orang terlihat tegang. Begitu ia masuk, para pekerja yang sedang duduk langsung berhenti bicara. Seolah mereka sudah tahu sesuatu. Pak Darman mendekati Bayu. "Ada yang harus kau lihat." Ia membawa Bayu keluar gedung, menuju gudang lama di belakang area perkebunan. Di sana, beberapa petugas keamanan membuka pintu berkarat itu. Di lantai gudang, tergeletak barang-barang yang mereka temukan di blok 7 malam tadi. Potongan seragam, topi, senter pecah, buku catatan. Sebagian sudah berlumut. "Apa ini?" Bayu bergumam. Pak Darman menatapnya lekat-lekat. "Ini milik para penjaga yang hilang dalam 20 tahun terakhir." Bayu menelan ludah. "Tapi, kemarin malam aku..." Pak Darman memotong, suaranya rendah. "Yang aneh, Bayu, barang-barang ini tidak kami temukan di hutan." Ia menunjuk sebuah meja kecil di pojok gudang. "Barang-barang ini ditemukan di sekitar tubuhmu." Bayu terpaku. "Di sekitarku?" "Ya." Pak Darman menghela napas. "Seolah-olah mereka mengumpulkan semuanya dan meletakkan di dekatmu." Bayu merasakan tengkuknya dingin. Ia memandang barang-barang itu satu persatu, dan jantungnya berhenti seketika. Di antara tumpukan barang lama itu, ada topi penjaga yang sama persis dengan yang diletakkan oleh makhluk kecil di kakinya malam itu. Masih ada sedikit tanah basah menempel di pinggirannya. Tanah yang sama dengan tanah jalur blok 7. Bayu melangkah mundur. Pak Darman menatapnya tanpa berkedip. "Kau masih mau bekerja di sini?" tanyanya pelan. Bayu membuka mulut, tapi sebelum ia menjawab, ia mendengar sesuatu. Dari arah perkebunan, jauh di balik pepohonan, tep, 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 suara langkah-langkah kecil. Berirama. Mendekat. Bayu menengok ke arah suara itu. Dari balik kabut yang mulai turun, tampak siluet-siluet kecil berdiri berbaris di tepi hutan. Hanya tampak sebatas pinggang. Mata-mata merah mereka menatap langsung ke arahnya. Bayu gemetar. Pak Darman tidak melihat apa-apa. Ia hanya melihat Bayu menatap kosong ke arah perkebunan. "Kau kenapa?" tanya Pak Darman. Bayu mundur satu langkah. Mata itu berkedip, serempak, puluhan pasang. Lalu sebuah bisikan menggema di dalam kepala Bayu. "Jaga malam, belum selesai." Bayu menutup telinganya, wajahnya pucat. Ia tahu satu hal, mereka sudah menandainya. Dan tidak ada penjaga yang pernah benar-benar keluar dari blok 7 setelah ditandai. Sejak hari itu, Bayu tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Malam pertama setelah kejadian di gudang, ia tidur dengan lampu menyala. Namun tepat pukul 1.23, ia terbangun tanpa sebab. Kamar kosnya sunyi, tapi udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, seperti berada di dalam kabut. Saat ia menatap jendela, ia melihat bekas sidik jari menempel di kaca. Kecil. Terlalu kecil untuk manusia dewasa. Jumlahnya ada 5, lalu 10, lalu makin banyak, seolah jendela dipenuhi tangan-tangan mungil dari luar. Bayu membatu. Tanpa angin, gorden kamar bergerak sendiri, perlahan. Lalu terdengar suara familiar. Tep, 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 di dalam kamarnya. Bukan dari luar. Bayu menyalakan lampu lebih terang, namun semua suara langsung hilang. Walau begitu, garis jari tipis di kaca jendela tetap ada. Keesokan harinya di perkebunan. Bayu sengaja izin tidak masuk kerja, tapi mandor memaksanya datang. Ada laporan baru. "Kau harus lihat." Dengan langkah berat, Bayu datang ke kantor perkebunan. Di meja mandor, ada foto-foto dari patroli malam tadi. Foto itu menampilkan jalur blok 7, tapi kali ini ada sesuatu yang tidak biasa. Bayangan sosok tinggi kurus terlihat berdiri di tengah kabut, menghadap kamera. Di sekelilingnya, puluhan bayangan kecil membungkuk mengelilinginya. "Ini muncul setelah kau pingsan," kata mandor. Semenjak itu, blok 7 makin aneh. Lampu sering mati, suara anak-anak tertawa. Jejak kaki baru setiap pagi. Bayu memegang fotonya, tangannya gemetar. Sosok tinggi itu samar, tapi matanya yang gelap jelas menatap lurus ke kamera.
tepat pada Bayu, seolah tahu kepada siapa foto itu akan diberikan. Malam kedua. Bayu sudah memutuskan, ia akan resign dan meninggalkan perkebunan secepat mungkin. Tapi sebelum ia sempat menulis surat pengunduran diri, listrik di kosnya padam total. Gelap pekat. Lalu suara langkah kecil terdengar lagi. Tap, 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 kali ini lebih dekat. Bayu memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menahan gemetar. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu bergerak di sudut kamar. Bentuknya kecil, membungkuk, berjalan dengan tangan dan kaki seperti serangga. Bayu meraih ponselnya untuk menyalakan flashlight, namun sebelum lampu ponsel menyala, suara berbisik terdengar dari pojok ruangan. Giliranmu, menjaga malam. Ponselnya tiba-tiba mati. Semua cahaya hilang. Di dalam kegelapan mutlak itu, puluhan mata merah kecil menyala perlahan, disusul satu pasang mata besar di belakangnya. Dan suara yang lebih dalam dari tanah itu kembali, kau sudah kami pilih. Bayu tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Tidak bisa melawan. Makhluk-makhluk kecil itu merayap mendekat, mengelilinginya seperti lingkaran ritual yang menutup rapat. Sosok tinggi itu muncul terakhir, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Bayu. Dengan suara retak yang terlalu dekat, ia berbisik, mulai malam ini, kau tidak hanya menjaga kebun. Kau menjaga kami. Lalu seluruh ruangan ditelan kabut tebal, kabut yang tidak mungkin muncul di dalam kamar tertutup. Keesokan paginya, kamar Bayu kosong. Pintunya terkunci dari dalam. Dan di lantai, tepat di tengah ruangan, terdapat seragam penjaga malam baru, masih bersih, seolah disiapkan untuk seseorang. Namun tidak ada tanda Bayu, kecuali sebuah jejak kaki kecil meninggalkan kamar. 1. Lalu 2, lalu puluhan. Menuju arah perkebunan. Dan dengan segala misterinya, kisah ini pun berakhir, menutup lembar terakhir dari malam yang tak terlupakan, meski bayang-bayangnya mungkin tidak pernah benar-benar padam. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika berkenan silahkan tinggalkan komentar like dan subscribe. Terima kasih.